warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullahi dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian, semoga mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa memanjatkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kita pada akhir bab tentang bagaimana membangun kasih sayang antar sesama manusia, khususnya umat Islam. Dan ada dua hadis yang telah disampaikan di dalam Kamis yang lalu, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Bukanlah seorang yang beriman di antara kalian kalau engkau belum mencintai sesama muslim itu sebagaimana mencintai diri sendiri. Al-muslimuna lil muslim kal bunyani yasuddu ba'dhum. Antara muslim satu dengan muslim yang lain seperti halnya sebuah bangunan yang saling menguatkan. Karena itu tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membuli, bahkan membuka aib sesama teman. Marilah kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyma fi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah ta'ala, dan telah berkata Syekh Yahya bin Mu'ad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyimpulkan begini: idza lam yastati antasyurrahum fala tasuhum. Apabila kamu tidak bisa menyenangkan kepada mereka, fala tasuhum, maka kamu jangan berbuat jelek kepada mereka. Wis gak bantu, membuli, menfitnah. Kalau nggak bisa bantu, nggak bisa menyenangkan, ya udah diam saja. Inilah kunci bagaimana kita sesama orang Islam itu seharusnya. Yang paling bagus, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal kejelekan, dosa, tapi tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Nah, kalau tidak bisa, jangan kamu mengganggu. Wa idza lam lastati antamdahum fala tadumuhum. Jika kamu tidak mampu untuk memuji mereka, fala tadummahum, kamu jangan mencela. Enak. Kalau hubungan ini bisa kita lakukan, enak. Kalau bisa membantu. Kalau tidak bisa memuji, ya diam saja. Kalau tidak bisa membantu, maka jangan kita membuat kejelekan. Ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita rekso, kita jaga mulut kita, sikap kita untuk tidak menyakiti sesama kita, sesama orang Islam. Wa qala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, telah berkata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan adalah kun ma'al haq
ka'anna la khalaqa. Jadilah kamu bersama Allah yang hak seakan-akan kamu tidak ada makhluk. Artinya kita selalu berbuat baik khususnya pada Allah dan sesama makhluk, karena seakan-akan tidak ada makhluk berarti kita kan tidak menyakiti. Ya. Wa kun ma'al khalqi ka'anna la nafasa, dan jadikanlah dirimu bersama makhluk seakan-akan tidak ada dirimu, nafsu. Jadi kita harus melebur dengan masyarakat. Juga bisa diartikan wala nafas, seakan-akan kita itu tidak ada. Tapi yang ada apa? Yang ada jamaah. Yang ada apa? Kebersamaan. Ini Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Wa qala ba'du salaf, dan juga para ulama salaf mengatakan an-nasu mubtalan wa mu'affan. Manusia tidak ada orang yang mendapat musibah dan tidak ada orang yang selamat. Farhamu ahlal bala, maka ketahuilah, maka kasihanilah orang-orang yang mendapat musibah. Washkurullah alal afiyah, dan hendaklah kamu bersyukur atas keselamatan diri kita. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Seru sekalian Allah. Ini yang terjadi itu orang pada SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau ada orang susah, orang Jawa ya, syukurno, rasakno. Tapi kalau ada orang susah, orang senang, dirinya yang susah, hasad. Kemudian otaknya berjalan untuk berupaya agar fadilah yang ada pada diri temannya itu hilang. Lah itu hasad. Dan hasad itu kannaru ya'kulul khatam. Hasad itu seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi amal kita habis, hancur, terbakar karena hasad itu. Nah, ini Bapak sekalian, ini beberapa pendapat dari para ulama-ulama sufi yang menghendaki agar kita saling berprasangka baik sesama manusia, bahkan diminta untuk tolong menolong. Dan ini mengakhiri dari bab yang menyangkut akhlak hubungan sesama manusia. Sekarang mari kita pindah al-faslun, fasal yang menerangkan adalah at-taubah, bicara tentang taubat. Wa 'alaika bit-taubata min kulli dzambin, dan mestikan bagimu untuk selalu bertaubat dari setiap dosamu. Pertanyaannya, siapa manusia yang tidak punya salah dan dosa? Tidak ada, pasti banyak salah dan banyak dosa. Sawa'un kana saghiron au kabiron. Bapak sekalian, itu adalah bagian dari apa yang kita perintahkan. Dosa itu sama saja, saghiron, kabiron, yang kecil, yang besar tetap dosa. Dhahiron au batinon tetap dosa, sama saja. Jadi jangan menganggap ini dosa kecil, dosa batin, tidak. Semua adalah posisinya, kita adalah dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Fa inna taubat awwala qadimun yad'uha abdun, karena sesungguhnya taubat adalah langkah pertama bagi seorang hamba fi tariqilah, yang menempatkan dirinya jalan menuju Allah. Jadi kalau orang tidak pernah tobat, itu berarti bangga terhadap kesalahan dan dosanya.
dan berarti dia tidak la tariqul ilallah, berarti dia tidak sedang thariqah, tidak jalan menuju Allah. Karena itu ajaran kita yang sudah berthariqah, kullu lail, setiap malam kita adalah melaksanakan sholat taubat selain sholat tahajud, liridhoillah, lisyukrillah, lil fadlillah. Karena apa? Wahya asasu jamil maqamat. Taubat itu adalah asas dasar seluruh maqamat. Kedudukan hamba di sisi Allah itu dilihat dari orang itu mau bertobat atau tidak. Itu namanya al-asa'a, at-taubatu asasu jami'ul maqamat. Taubat itu adalah dasar dari seluruh kedudukan manusia di hadapan Allah, dilihat dari taubatnya. Qala Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh senang orang yang bertobat. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, sungguh sangat menyenangi, at-tawabin, orang yang bertaubat, wa yuhibbul, dan juga sangat menyayangi, mutatahhirin, orang yang menjaga kesuciannya. Bapak-Ibu sekalian, tadi malam sudah sholat taubat belum? Sudah sholat taubat belum? Kemarin merasa tidak ada dosakah? Kerenteknya Bapak Ibu sekalian mengerasani seseorang itu dosa bukan? Dosa. Nah, karena itu sebaiknya setiap malam sholat taubat. Alhamdulillah. Ya, yuhibbul mutatahhirin. Wa innallaha yaqbalu taubah an ibadatih, sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari para hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah akan mengampuni, membersihkan dari semua dosa. Karena tidak ada orang yang tidak salah dalam keseharian, di dalam hal mungkin setiap detik pun salah. Begitu khotrah kita ingat kepada ibu siapa, negatifnya keluar. Itu sudah dosa. Itu maksiatul qalbi, itu maksiat di dalam hati. Khotrah itu batin. Nah, karena itulah mengapa orang yang berthariqah itu adalah selalu bertaubat. Karena apa? At-taubatu asasu jami'ul maqamat. Taubat itu asasnya bagi semua kedudukan hamba di hadapan Allah. Dan orang yang bertaubat itu berarti membersihkan segala dosanya. Wattaibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak ada dosa pada dirinya. Ya. Wa'lam, kan ketahuilah, at-taubah la tasih, bahwa bertaubat itu tidak sah biduni tarkid dzambi wan nadabi ala fi'lihi, selama dia tidak meninggalkan dosanya, wan nadam, dan menyesal ala fi'lihi, dan menyesal atas apa yang dia lakukan tadi. Ini dosa, nggak pernah nangis, banyak maksiat, nggak nyesal, nggak nangis. Itu adalah ciri orang yang takabur terhadap dirinya, seakan-akan dia terbebas dari kesalahan. Jadi syarat orang tobat adalah tarkud dzunub wan nadamu ala fi'lihi. Ya, satu meninggalkan, dua menyesal, dan yang ketiga adalah wal azmi ala alla ta'uda ilahi ma'asyita ma khista,
dan bertekad kuat untuk tidak kembali dosa selama hidup itu. Karena itu harus an-nadam wal baqa, nyesel dan nangis. Jadi kalau kita sholat malam, insya Allah ingat dosa kita menjadi nangis. Walitaibi as-sadiqu alamat, dan orang yang taubat itu benar-benar memiliki ciri satu. Min harikohul qalbi, orang yang banyak dosa kemudian tobat sadar, maka dia akan merubah rikotul qalbi, hatinya menjadi lembut. Ya, wa kasratul buka, dan memperbanyak nangis, waluzumul muwafaqatin, dan terus menetapi dalam hal kebaikan ya, yang baik. Itu ciri ya, orangnya menjadi lembut, orangnya menjadi sabar, orangnya memberi nasihat, orangnya menjadi sadar atas kesalahannya, gampang terenyuh ya. Wahajruf urona usuk, dan memutuskan seluruh kawan-kawannya yang jelek. Ini yang sering saya sampaikan kan, galangan kalah karo golongan. Ini orang Jawa. Galangannya orang itu bagus, jadi posturnya, potensi yang dimilikinya itu bagus. Tapi kalau lingkungannya, environmentnya jelek, dia ikut jelek. Nah karena itu disebut wahajru kurona asu, hijrahlah, kamu pergilah dari lingkungan yang jelek, teman-teman yang jelek. Wa mawatinil mukhalafati, dan dari tempat-tempat sumber kemaksiatan ya, jangan berdekatan dengan api kalau tidak mau terbakar. Jangan berdekatan di tepi pantai kalau tidak mau tenggelam. Jangan mendekati maksiat kalau tidak mau kalau tidak mau ingin benar. Kalau banyak maksiat ya pasti banyak dosa. Wa iyyaka, dan hendaklah kamu hati-hati, wal israru wa antudriba, janganlah kamu berkubang dosa ya. Antudriba yaitu berkubang dosa, tsumma latatuba alal fauri, sehingga kamu tidak mau bertobat secara segera. Salah tobat. Wal wajibu ala kulli mu'minin, dan diwajibkan setiap orang mukmin ayyah tariza minal ma'asi, hendaknya ia menjaga dari seluruh kemaksiatan, saghairaha wa kabairaha, dari yang kecil sampai yang besar. Jangan meremehkan dosa kecil, karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sekalian jangan meremehkan dosa kecil. Kama yahtarizu minan niranil muhriqatin, sebagaimana ia menjaga diri dari api yang akan membakar. Ya, kalau nggak mau terbakar ya jangan main api dong. Main api sesungguhnya atau main api ya masalah, fitnah, asmara misalkan ya. Nanti terbakar cinta. Kalau sudah orang cinta biasanya sudah sulit untuk dikendalikan. Wal miyahu mukhrifati wasumumil qadilah, dan air yang menenggelamkan, serta asum, racun yang mematikan. Apa sih racun yang mematikan? Hubbud dunya wal jah, mencintai dunia dan kedudukan, itu racun. Begitu kita mencintai berlebihan, maka disitulah hati kita menjadi dzulmatun. Kalau sudah seperti itu, maka biasanya orang tidak mau untuk bertobat karena dirinya adalah orang yang takabur, merasa dirinya benar. Bapak sekalian yang saya hormati, wala yahtajad dzambi, dan
perkara yang wajib setiap orang beriman ialah memilih tidak dosa sedikit pun ya, walaupun kita sulit, tapi kita bukan nabi, nabi kan maksum. Wala yaqsadahu, dan ia tidak berniat untuk berbuat dosa, wala yatahaddatsa bihi, dan tidak membicarakan tentang dosa qabla wuqu'ihi, orang yang terjerumus dalam dosa itu. Ini aneh ya. Dosa dicerita-ceritakan, maksiat dibangga-banggakan. Tidak boleh ya. Wala yafrahu bihi ba'dal wuqu'i idza waqa'a, dan tidaklah gembira dengan dosa setelah terjerumus apabila telah terjadi. Dosa malah senang, malah apa ya, bahasa Jawa ini jingkrak-jingkrak. Hore, saya telah mengalahkan itu. Saya sudah merekrut berapa? Ya, saya sudah mengalahkan siapa? Dosa, tapi bangga. Nah, li'annal wajiba 'alaika satruhu, karena bahwa yang wajib bagi kamu itu justru menutupi dosa kamu, wa karihatun, dan yang dari orang yang membencinya, wal mubaratu bitaubati min fil khali, dan bersegera untuk bertobat dari dosa itu dengan segera, bukan untuk justru dibangga-banggakan. Dosa, waduh, malah di YouTube kan, dosa di YouTube kan. Ini banyak ya. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa alaika, dan hendaklah bagi semua, kita semua, bitajdidit taubah, untuk memperbaharui tajdidul taubah, tajdidut thariqah, tajdidut taubah, tajdidul nikah. Paham Bapak kan ya? Tajdidut taubat, memperbaharui taubat setiap hari, kullu yaumin, kullu lail, salat taubat. Nah, ini tadi saya tambah tajdidun nikah. Ya, orang yang sudah 30 tahun, 40 nikah ya diperbarui. Artinya cara menyayangi istri, ya, ngalem bononya antara istri kepada suami, suami kepada istri ditambah lagi. Kalau minta air jangan, Bu, minta airnya jangan. Ibu sayangku, airnya dong. Nah, gitu. Itu namanya tajdidun nikah. Memperbaharui cara menyayangi, hidup menjadi indah. Gitu Bapak sekalian, ya. Tajdidut thariqah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah khatam thariqahnya kemudian tajadud, ya, tahlil lagi, itu bagian dari tajdidut thariqah. Sangat baik. Sangat baik. Fi kulli hinin, di setiap waktu. Fa inna dzunuba katsiratun, karena memang dosa itu banyak. Wal abdu la yakhlu fi tahirin wa batinah, dan seorang hamba tidak akan kosong secara lahiriah dan batinnya itu dosa. Ada aja. Min ma'asi adidatin, dari maksiat-maksiat yang banyak jumlahnya. Karena itu kita harus setiap malam sholat taubat. Wa in hasunat khalatahu wastaqamat tariqatuhu, meskipun baik kondisi agamanya, ulama dosa, ada dosanya, kiai ada dosanya. Karena itu tetap setiap malam harus sholat taubat. Wa in hasunat khalatu, meskipun kita ulama, meskipun banyak amalnya, wastaqamat tariqatuhu, dan meskipun tariqahnya konsisten, masih ada dosa. Karena itu bitajdidut taubah, perbarulah taubat, wadamat ta'atuhu, dan agar apa? Kita itu langgeng ketaatan kita. Yang langgeng saja masih banyak dosa, apalagi yang tidak taat, yang tidak langgeng taatnya. Wa hasbaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam selalu juga tajdidut taubah. Rasulullah yang maksum juga tajdidut taubah. Ya. Karena apa? Karena ma'a ismatihi, meskipun diri beliau itu dijaga, wa kamalil mutlaki, dan dirinya itu sempurna secara mutlak, itu saja masih tobat. Ya tubu ilallah ta'ala wa istaghfiruh, dan beliau selalu bertobat dan istighfar kepada Allah fi kulli yaumin aktsara min sab'ina maratan. Rasulullah yang maksum setiap hari taubat, setiap hari istighfar saja sebanyak 70 kali yang beliau tidak dosa. Kita banyak dosa, tidak gelem taubat. Kita banyak dosa, tidak mau istighfar. Piye sih karepe menungso itu? Jelas akeh dosane lho, ora gelem taubat. Tidak mau sholat taubat, tidak mau istighfar, malah bangga dengan dosanya. Rasulullah fi kulli yaumin sab'ina marratan. Wa alaika, dan hendaklah bil iktsar min istighfar, engkau berbanyak istighfar. Ana al-laili wa ana nahar, setiap hari setiap malam banyak istighfar. Istighfar sing kuat. Wala siyama indal ashar, dan berlebih lagi ketika waktu sahur, artinya waktu sholat malam, artinya sholat taubat njaluk sepuro nek Gusti Allah, minta istighfar, minta sholat taubat, meminta ampun dari semua dosanya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, mal lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan. Obate wong susah itu adalah istighfar. Ya, siapa orang yang lazimal istighfar, memulazamahkan, mendawamkan istighfar, setiap dari masalah itu adalah ada kelapangan dari kesusahan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan setiap ada kesempitan selalu ada jalan keluarnya. Wa rajaqa min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang berlimpah dari pintu yang tidak terduga. Jenengan kita maaf bukan jenengan, saya juga. Kita sehari berapa kali istighfar? Kan ada 10 amalan yang pernah kita bicarakan. Satu di antaranya istighfar minimal 100 kali. Rasulullah yang tidak salah aja adalah 70. Masa kita lebih sedikit dari Rasulullah? Itulah Bapak Ibu sekalian. Ya. Lah, istighfar yang bagus apa? Rasulullah mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar yang terbagus dari Rasulullah. Rabbighfirli, ampunlah dosaku ya Allah, wa tub alayya, saya bertaubat atas kesalahanku, innaka, sesungguhnya anta tawwabur rahim, penerima taubat dan maha penyayang. Astaghfirullahaladzim tak boleh, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih baik. Yang lengkap Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, karena ini munajat. Kalau doa itu sepintas, tidak ada dialog. Tapi kalau munajat ada dialog antara diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa, ampuni. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, sayangi saya. Ya Allah, saya banyak dosa, taubat, terimalah taubatku. Nah, itulah. Jadi ini Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Wa qad kanu ya'udduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadza dzikril mubarak, zikir ini adalah zikir yang penuh mubarak, fil majlisi, di dalam suatu majlis, wahitu qariban, kira-kira mendekati
min mi'atin marotin, dari 100 kali. Ayo Bapak sekalian istighfar. Kita banyak istighfar. Istighfar sing kuat, sholawate sing kuat. Biasanya kan gitu kan orang wis leles istighfar wis nduk. Sholawate sing kuat. Karena mikir non dunia itu sudah berat. Kalau istighfar, sholawat, yang membela, yang membantu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya Bapak sekalian, biar ini tidak gantung. Wa alaika, dan hendaklah kamu bidakwati dzinnuni wahya, untuk melazimkan apa yang dicontohkan Nabi Nun itu adalah Yunus. Wahya zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sambil tawajuhan nangis kan? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan engkau, maha suci engkau, ya. Sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim, banyak dosa. Nangis. Kalau sudah baca ini tengah malam nangis karena mengakui dosanya itu. Baca itu. Selain Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Faqad warada asmaul anna hasmu lillahi a'zam, karena sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa doa tersebut adalah nama Allah yang Maha Agung, wa annahu la yaqula lahum mahmumun, dan bahwasanya tidak ada orang yang kesusahan mengucapkan dosa tersebut, wala mahmumun, dan tidak juga orang yang gundah gulana dengan menyebut tersebut, illa farajallahu anhu, kecuali Allah menghilangkan kesusahan, kegundahan dari orang tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Ini adalah satu dari, berarti dua ya, Rabbi firli tadi, dua di antara 10 zikir harian yang perlu kita lakukan. Qala Allah Ta'ala fastajabna lahu, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya minal ghami, dari kedukaan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Istighfar, sholawat, selain zikir, nafi isbat la ilaha illallah, Allah fil qalbi, dan itu adalah zikrullah darul anjuman. Itu berarti khalwat di dalam keramaian, tapi hati kita tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita menjadi orang yang bisa membundawamkan istighfar, sholawat, nafi isbat, dan juga ismudat sebagai zikir harian kita. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.